Halo Sobat Donghua, udah pada nongkrongin Cafe Donghua ya? Oke lah, tanpa menunggu lama kita lanjut ke episode berikutnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan tampak masuk dalam jebakan emosional dan spiritual. Tetapi sebenarnya dia masih sadar dan berhati-hati, berusaha mengungkap rencana besar di balik pertempuran. Sementara berbagai pihak khawatir dia akan tenggelam dalam perasaannya dan kehilangan jalan pulang. Pada saat ini, sosok tinggi menjulang melesat secepat kilatan mata. Bayangan tubuhnya bergerak dengan keanggunan seorang ahli pedang. Namun, rambutnya yang berantakan dan tampilan tubuh yang sedikit kusut memperlihatkan betapa buruk keadaan yang baru saja dia alami. "Ayah, apa kau terluka?" Suara lembut penuh kecemasan keluar dari mulut sang putri duyung. Dia melangkah cepat mendekat. Dia menatap ayahnya dengan penuh perhatian, seolah takut menemukan bekas luka yang tidak diinginkan. Sang raja duyung tersenyum tipis, mencoba menenangkan putrinya. "Ayah tidak apa-apa. Ayah hanya tersedot masuk ke dalam mata terlarang itu. Ada kekuatan penyegelan di dalamnya yang menahan tubuhku sehingga sulit melepaskan diri." Dia menarik nafas panjang, tampak masih sedikit lelah. Beruntung ada bola mata raksasa berwarna biru itu yang menyelamatkanku keluar dari sana. Sang raja yang dikenal sebagai Raja Cahaya Kaum Duyung memandang penuh kasih kepada putrinya. Dalam kehangatan itu, dia bahkan tidak menyadari suasana di sekelilingnya. Tiba-tiba terdengar suara sinis, bernada menggerutu. "Hei, kenapa tidak sopan sekali? Kalau aku tahu begini, mending tadi aku tak usah menyelamatkanmu." Suara itu datang dari suatu wujud aneh, sebuah mata berwarna biru yang kini mengambang di udara. Sang Raja Duyung sontak tersentak dari lamunannya dan menoleh. Dia baru sadar bahwa makhluk itulah yang telah menolongnya. Bentuknya aneh, seperti bola permata biru yang hidup. Sang raja menundukkan kepala dengan sopan. "Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tadi, aku hanya tidak tahu siapa engkau dan tidak tahu bagaimana harus menyebutmu. Maaf jika ucapan dan tindakanku terkesan tidak sopan." Wajah sang raja tidak menunjukkan kesombongan yang biasa dimiliki raja-raja lain. Sebaliknya, dia tersenyum ramah, hangat dan bersahabat, jauh dari kesan angkuh. Tiba-tiba terdengar suara berat dari sisi lain. "Hei, Xing Ting, si capung tua, sudah lama tak bertemu." Sang raja menoleh dan matanya menyipit. "Suan Huang, aku kira kau sedang sibuk mengurusi tugas besar menyelamatkan ras naga dengan meningkatkan angka kelahiran mereka. Kenapa sempat-sempatnya datang berkeliaran di sini?" Suan Huang mendengus dingin. "Berkeliaran? Apakah kau tahu? Aku hampir mati di sini. Dan kau, kalau keluar cuma untuk bicara seenaknya, tidak heran para duyung bayangan ingin membantai kalian. Mulutmu seperti habis meneguk racun." Raja Xing Ting tertawa kaku, mencoba meredakan situasi. "Suan Huang, jangan salah paham. Kau tahu sendiri, aku memang tak pandai bicara. Tapi aku tidak bermaksud buruk. Mereka semua tampak babak belur, jelas telah melalui pertempuran besar. Berbeda dengan sang putri yang terlihat lembut, Raja Duyung justru terlihat luar biasa gagah. Tubuh kekarnya penuh otot, garis ototnya tajam dan jelas. Rambut peraknya berkibar di dalam air, tetapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda tua. Sikapnya, entah disengaja atau tidak, justru membuat suasana terasa hidup. Di sudut lain, Xiaoyan tidak memperdulikan obrolan itu. Pandangannya jatuh pada seekor kelinci kecil yang berada di pelukan Chen Sanyuan. Bulu hewan itu begitu lembut sehingga Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengelusnya. Xiaoyan tersenyum kecil. Kelinci ini bahkan tidak berusaha menggigit. Namun semakin lama dia melihat pemandangan itu, semakin aneh perasaannya. Ada sesuatu yang tampak akrab, sangat akrab. Namun pikirannya berusaha mengingat dan tetap gagal menemukan jawabannya. Ye Beijing yang berdiri di dekatnya terdiam. Dia memahami sesuatu. Tidak seorang pun di tempat ini tahu apa yang pernah terjadi antara Xiaoyan dan Chen Sanyuan. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu mengapa dia merasakan sesuatu yang begitu kuat terhadap wanita itu. Meski bingung, Xiaoyan tidak menolak dorongan hatinya. "Meski aku tidak mengingat apapun, tapi aku merasa entah mengapa kau sangat penting bagiku." Dia meletakkan tangannya lembut di pundak Chen Sanyuan. Matanya sedikit memerah. "Bisa kau ceritakan siapa dirimu? Apa yang pernah terjadi di antara kita?" Ye Beijing menghela nafas pelan. Dia berbisik, "Ini memang aneh. Sebab dari sudut pandangnya, Chen Sanyuan bukanlah orang yang sama. Roh yang mendiami tubuh itu bukan roh yang seharusnya. Tubuh dan jiwa tidak menyatu, seperti milik dua orang berbeda. Bagi orang biasa mungkin tidak terlihat, namun bagi mereka yang memiliki kemampuan melihat jiwa, perbedaan itu sangat jelas.
Meski begitu, apakah kebenaran itu penting bagi Xiaoyan saat ini? Xiaoyan memandang Chen Samyuan dengan lembut. Aku mengingat banyak hal. Aku mengingat Suan Yin. Aku mengingat pedang Qi dari senior Qian Yang. Tapi mengapa hanya dirimu yang tidak dapat kuingat? Mengapa wahai ratu? Xian Yuan tersenyum penuh kehalusan. Mungkin waktunya sudah terlalu lama. Dan kau sudah melupakan aku ini. Ada kerinduan mendalam di mata perempuan itu, membuat Xiaoyan terdiam. Namun perhatian Xiaoyan segera beralih kepada mata merah besar yang melayang di udara. Artefak terlarang yang sebelumnya menahan Raja Duyung. Kouyan, apakah kau tahu cara menggunakan benda ini? Mata biru itu melompat, penuh percaya diri. Tentu, tidak ada yang bisa membuat Tuan Go ini kesulitan. Dia memancarkan cahaya biru, menyebabkan mata terlarang memancarkan kilatan merah menyala. Raja Xingting tercengang. Kau bisa mengaktifkannya? Suan Huang menatap curiga. Jadi kau mencoba mengaktifkannya, lalu malah terserap masuk. Xingting tertawa canggung. Hehehe, ya, begitulah. Namun Xiaoyan mengangkat tangan, menghentikan Gouyan yang mulai mengaktifkan artefak tersebut. Gouyan, tunggu dulu. Dia menatap Raja Xingting serius. Kau tahu sesuatu tentang artefak ini? Tentang Rasiming dan tentang rahasia besar yang belum berakhir. Katakan padaku, jika tidak, aku tidak akan mengaktifkannya. Ye Beijing menelan ludah. Dia bingung, apakah Xiaoyan sudah kembali menjadi dirinya yang jernih? Raja Xingting menarik nafas panjang. Mata terlarang ini dapat menyingkap rahasia tersembunyi di laut mimpi. Di sana ada sebuah misteri tersembunyi. Xiaoyan mengernyit. Lebih jelas lagi, Suan Huang melanjutkan penjelasannya. Di dunia Sanhai, ada banyak misteri dan harta terpendam. Itu sebabnya banyak penguasa dari dunia lain datang untuk mencari peruntungan. Namun sebagian besar harta itu tidak berguna bagi makhluk sekuat kami. Tapi di laut mimpi, tersimpan harta peninggalan Raja Mimpi. Dia pernah menjadi penguasa Sanhai. Harta itu belum pernah ditemukan. Konon, di dalamnya terdapat penciptaan, kekuatan yang dapat mengubah nasib. Bahkan makhluk abadi pun bisa mendapatkan kesempatan besar jika menemukannya. Suasana menjadi dingin. Semua orang memahami resiko yang tersirat. Xiaoyan, ucap Suan Huang. Keputusan untuk membuka harta itu sepenuhnya ada di tanganmu. Karena saat ini, Suan Huang sudah mengakui satu hal. Dalam kekuatan maupun keberadaan, dia jauh di bawah Xiaoyan. Xiaoyan terdiam. Segalanya terasa seolah-olah mendorongnya untuk melangkah ke dalam takdir itu. Dan dia tahu, dia membutuhkan sesuatu untuk menembus batas kekuatannya. Hingga kini dia belum menemukan kesempatan menembus tahap keempat. Mungkin, harta itu menyimpan kesempatan itu. Namun sesuatu mengganjal. Rasiming yang begitu bersikeras ingin memasuki harta itu, tiba-tiba berhenti mengejar. Apakah mereka menyerah? Atau apakah mereka sudah tahu bahwa siapapun pemegang mata terlarang pasti akan membuka harta itu? Apakah ini semua hanyalah strategi besar untuk memancingnya masuk? Apakah harta itu memang mustahil dibuka oleh Siming, sehingga mereka menggunakan orang lain sebagai pion? Xiaoyan merasakan dingin menjalar di hatinya. Apakah harta itu adalah berkah atau perangkap? Dan apakah pemegangnya ditentukan untuk menjadi korban? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.